Sekarang lagi heboh dibahas oleh masyarakat karena Menteri Sosial sudah mengumumkan bahwa penerima bantuan sosial yang masa kepesertaannya sudah di atas 5 tahun akan digraduasi. Kemudian banyak tanggapan yang seperti ini. Seharusnya PKH itu wajib 12 tahun. Kan anak SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun dan juga SMA 3 tahun. Ini kok masih dibatasi 5 tahun aja. Ini gimana konsepnya? Oke, di sini saya akan membahas konsepnya. Jadi pastikan ditonton video ini sampai habis. Nah, pertama perlu kita kembali memahami lagi ya terkait apa itu bantuan sosial. PKH maupun BPNT itu adalah bagian dari bantuan sosial stimulus ekonomi yang diberikan kepada masyarakat yang terdata di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Jadi bukan bantuan untuk anak SD, SMP, dan juga anak SMA. Karena untuk sekolah SD, SMP, SMA saat ini kan memang sudah gratis ya untuk yang sekolah negeri. Semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Hanya saja ada biaya lain-lain yang biasa menyulitkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Nah, oleh sebab itu, bagi masyarakat yang betul-betul layak mampu, misalnya miskin secara sosial ekonomi, diberikanlah bantuan sosial stimulus PKH ini. Nah, untuk menjaga daya beli masyarakat yang tergolong miskin atau rentan. Selain itu, juga untuk membuka akses masyarakat miskin atau rentan terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan kesejahteraan sosial. Karena nantinya setelah menjadi peserta bantuan sosial ini, khususnya untuk PKH, maka akan mendapatkan pendampingan yang mana nanti akan terus dipantau oleh pendamping sosialnya dan dipastikan anak-anaknya yang terhitung sebagai komponen penerima bantuan ini terus disekolahkan dan kehadirannya di sekolah minimal 80%. Selain itu untuk mendukung, membantu akses layanan ke kesehatan juga karena nanti penerima bantuan sosial seperti yang komponen kesehatan misalnya anak usia dini atau ibu hamil, mereka sebagai penerima bantuan sosial tersebut dan komponen yang saya maksud ini yaitu komponen ibu hamil atau komponen anak usia dini, maka anaknya atau kehamilannya itu wajib sekali rutin diperiksakan ke posyandu sesuai dengan jadwalnya. Nah, selain itu bagi lansia atau disabilitas juga selalu dipastikan oleh pendamping sosialnya agar si lansia ini atau si disabilitas ini juga rutin diperiksakan kesehatannya apabila ada pemeriksaan khusus untuk lansia atau disabilitas. Nah, jadi itu adalah tujuan utamanya, bukan bantuan khusus anak SD, SMP, dan SMA sama seperti yang dimaksud oleh kakak ini. Jadi jangan disalahpahami ya. Nah, selain itu tujuan pemerintah membatasi penerima bantuan sosial ini hanya 5 tahun saja, tapi ini tidak berlaku bagi semua ya. Ini hanya berlaku bagi keluarga yang usianya masih produktif atau suaminya itu usianya masih produktif, kepala rumah tangganya masih produktif, dan khususnya bagi komponen anak SD, SMP, SMA atau yang memiliki komponen kesehatan seperti balita dan ibu hamil. Akan tetapi ada 2 komponen ini yang tidak akan dibatasi 5 tahun kepesertaannya. Contoh misalnya komponen lansia. Nah, apabila komponennya adalah komponen lansia tidak akan dibatasi kepesertaannya menjadi 5 tahun. Akan tetapi suatu hari nanti akan digraduasi secara alamiah kalau misalnya memang misalnya lansia sudah meninggal dunia seperti itu. Kemudian komponen disabilitas berat juga tidak dibatasi kepesertaannya menjadi 5 tahun. Nah, jadi perlu digarisbawahi hanya masyarakat penerima bantuan sosial yang keluarganya masih produktif, terbilang produktif. Itulah yang akan dibatasi menjadi kepesertaannya 5 tahun. Setelah masa kepesertaan bansosnya sudah di atas 5 tahun, maka akan diberikan bantuan sosial pemberdayaan. Ini kurang lebih sama seperti bantuan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Nanti akan mendapatkan bimbingan pelatihan atau juga akan mendapatkan bantuan seperti peralatan yang akan menunjang usahanya atau bahkan akan mendapatkan bantuan modal usaha. Agar bisa mandiri. Karena tujuannya diberikan bantuan sosial memang hanya bantuan tambahan stimulus aja supaya orang ini, penerima bantuan ini kemudian hari setelah mendapatkan pendampingan akan mandiri secara sosial ekonomi, tidak bergantung dengan bansos selamanya. Nah, selain itu seperti yang saya bahas tadi yaitu
yaitu tujuan utama pemerintah membatasi kepesertaan penerima bansos ini kepada masyarakat penerima bansos yang usianya masih produktif, yaitu agar membuka kesempatan lain kepada masyarakat lainnya yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial juga, akan tetapi sebenarnya layak secara sosial ekonomi untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Karena kenapa? Untuk bantuan sosial di Indonesia ini jangan samakan dengan negara-negara maju ya. Memang di beberapa negara maju, ada di beberapa negara pemerintah memberikan uang kepada masyarakatnya itu rata semuanya. Juga tidak berjangka seperti yang dimaksud di sini ya, diberi jangka 5 tahun. Karena memang di sana adalah negara maju. Nah, kita di sini itu dibatasi menjadi 5 tahun aja. Sekarang khususnya sudah mulai direalisasikan karena ini ada kotanya. Jadi ada standar anggaran bansosnya, ada kuota penerimanya, yaitu untuk penerima PKH 10 juta penerima, dan untuk BPNT program sembako yaitu sebanyak 18,8 juta. Jadi kalau misalnya nih yang memiliki anak SD, SMP, SMA, dia akan menerima bantuan sosial selama 12 tahun misalnya. Walaupun sosial ekonominya misalnya sudah lumayan meningkat ya dibandingkan sebelumnya, maka masyarakat yang lainnya tidak akan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial juga. Padahal sosial ekonominya bisa dibilang ya kurang lebih sama mungkin ya dengan pernyataan yang membuat pernyataan ini, atau bahkan mungkin bisa di bawahnya untuk sosial ekonominya. Jadi itu adalah tujuan utama pemerintah untuk membatasi kepesertaan penerima bantuan sosial ini, yaitu tujuan utamanya memberikan peluang kepada masyarakat lainnya yang juga membutuhkan bantuan sosial akan tetapi selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk menerima bansos karena kuotanya sudah penuh. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, semoga bisa difahami dan tidak merasa kedepannya semakin hancur lagi ya, akan tetapi ini tujuannya insya Allah baik dan juga untuk pemerataan kepada masyarakat lainnya. Oke, untuk selanjutnya perlu diketahui juga untuk penyaluran bantuan sosial di tahap kedua ini khususnya baik itu PKH maupun BPNT, jangan kaget ya karena pemerintah atau Kementerian Sosial saat ini sudah mulai merealisasikan hal tersebut, yaitu beberapa masyarakat penerima bantuan sosial yang kepesertanya sudah di atas 5 tahun itu akan digraduasi dan juga akan diprioritaskan bagi masyarakat yang ada di DTSCN yang datanya berada di desil 1, desil 2, dan desil 3. Dan ternyata hasil dari ground check atau verifikasi data tunggal sosial ekonomi nasional ini yang baru saja sudah dilakukan oleh masing-masing pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing, terdapat 1,8 juta masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial di tahap 1 khususnya, akan tetapi pada penyaluran tahap 2 ini sudah tidak dapat lagi. Karena itu tadi datanya ternyata terdeteksi sudah tidak layak menerima bantuan sosial lagi. Akan tetapi dari 1,8 juta ini membuka kesempatan luas kepada masyarakat lainnya yang belum menerima bantuan sosial selama ini sekarang bisa mendapatkan bansos juga, karena artinya tersisa 1,8 juta kuota yang nantinya akan diisi oleh peserta baru, dan yang mana data-datanya itu juga sudah dilakukan survei ground check pada awal tahun ini. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai di detik-detik terakhir ya. Di sini ada beberapa infografik terkait siapa saja yang layak menerima bantuan sosial tersebut, serta berapa nominalnya dan juga komponen apa aja yang ada di dalam program Keluarga Harapan khususnya. Beda kalau bantuan sosial BPNT program sembako, karena kalau BPNT program sembako itu nominalnya semuanya sama, itu untuk 200.000 per bulan. Jadi kalau cairnya per 3 bulan sekali, artinya yang akan didapatkan yaitu sebesar Rp600.000. Dan tidak ada istilah komponen-komponen juga di dalam bansos BPNT program sembako. Berbeda dengan bansos PKH. PKH itu lebih spesifik, ada nominalnya, ada komponen-komponennya. Nah, akan tetapi nanti yang akan mengalami pengurangan yang akan digraduasi kepesertaannya di atas 5 tahun bukan hanya PKH tapi BPNT juga berlaku. Baiklah, sekian, semoga saja Bapak Ibu semuanya yang menerima bantuan sosial selama ini benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya, karena kembali lagi penerima bantuan sosial itu tidak selamanya akan menerima bantuan sosial, tapi yang namanya berdaya itu selamanya kita akan terus berdaya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal laki-laki atau perempuan, yang penting ada niat, semangat juga tentunya ya. Baiklah, sekian, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.